bukan membawahi, tapi berkoordinasi dengan 3 kabupaten. Salah satunya Kolaka Timur. Nah, terlepas dari itu sebenarnya saya tidak asing dengan Kolaka karena saya lahir dan besar di Konawe. Jadi sebenarnya sama-sama warga Sulawesi Tenggara. Kemudian apa yang sudah direncanakan, kami Kodim pada prinsipnya hanya punya tenaga, Pak. Cuman punya tenaga. Mau berapa personil pun kita siapkan, tetapi kalau anggaran kami tidak punya. Sehingga kemarin sebelumnya kami komunikasi dengan Pak Bupati, ternyata Pak Bupati sangat antusias. Sehingga kalau Pak Bupati saja sudah mendukung, apalagi kebetulan ada program. Ini program TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, di desa inilah kita melihat kemarin berdasarkan masukan dari rekan-rekan sekalian, sehingga kami TNI secara terpadu membantu pemerintah untuk mensukseskan apa yang menjadi keinginan warga. Jadi kami Kodim tentunya akan membantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada di prajurit-prajurit kami di Kodim 14 Kolaka, 14-12 Kolaka. Sekali lagi dengan hadirnya bapak-bapak pada hari ini sudah mencari waktu yang terbaik melihat suasana hari ini. Saya optimis ke depan nanti bukan saja mungkin pagar yang bisa kita bangun, bukan saja pagar, insya Allah, amin. Nah, dan anggota kami dari Kodim siap membantu tenaga dan pikiran. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Menghadiri acara peletakan batu pertama, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa menurut Pak Dandim tadi. Cuacanya sangat teduh, sejuk, kelihatan dari sorot mata Bapak Ibu semua, dan aroma pada sore hari ini. Insya Allah tujuan mulia ini bisa cepat terselesaikan, apalagi hanya pagar. Mall saja mungkin bisa ya. Ada rakyat sejati sampat lidi. Persatuan itu adalah kekuatan. Sama yang sering dikutip Bung Karno, negara ini tidak akan runtuh, akan tetap kokoh ketika persatuan gotong royong itu kita lestarikan. Ya, dan alhamdulillah hari ini kita buktikan semua masyarakat Kolaka Timur, forum komunikasi pimpinan daerah bersama-sama bergerak bersama untuk bagaimana tujuan pembangunan yang ada di desa ini bisa terwujud. Dan ini adalah modal masyarakat Kolaka Timur, Pak Dandim, menjaga rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita. Yang terhormat Pak Dandim, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, beliau adalah putra terbaik Sulawesi Tenggara dan harus kita bangga. Beserta jajaran, saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Waktu ini, waktu rencana pelaksanaan TMMD ini, mungkin kalau tidak salah 1 bulan kemarin ini belum sampai. Alhamdulillah ketika keyakinan dan ikhtiar yang kuat dipertemukan, alhamdulillah bisa berjalan lancar ini. Walaupun ada uang, kalau tidak ada pikiran ataupun tenaga dari Bapak Dandim dan jajaran tidak mungkin terlaksana ini. Ini semua karena kolaborasi dan sinergi kita semua. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Kadis Kominfo, Kadis BPBD. Beliau ini
dari Bali juga kalau tidak salah. Bali ya? Asli ya, asli. Ini ada 2 orang. Termasuk juga kabak apa ya? WLP orang. Kabak WLP juga itu orang Bali. Ini masih muda-muda ini. Kalau Pak Dewa kayaknya masih 86 ya. Hah? Ini masih muda, kecil-kecil cabai rawit. Makanya dia di BPBD. Ketika ada bencana yang tidak pernah kita duga-duga, langsung hubungi Pak Dewa. Karena dia harus cepat menangani yang begini. Makanya kita tempatkan di situ, dia agak kecil-kecil. Biasa agak cepat, dia lincah. Gesit. Siang hari ini semua kita sehat. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Dandim 1412 Kolaka, yang mana diinisiasi beliau langsung. Tanpa beliau, rencana ini, program ini tidak ada. Beliau komunikasi dengan saya dengan waktu tadi saya sudah sampaikan, alhamdulillah bisa terlaksana. Bukan hanya di Loya, termasuk juga di Labandia, di Airek, kalau tidak salah ada berapa titik yang memang kita berkolaborasi dengan TNI untuk mensukseskan TMMD ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anggaran ini belum cair, tapi karena tekad dan kemauan yang luar biasa dari Pak Dandim, sudah kita mau peletakan pertama. Biasanya kalau ada pembangunan itu harus ada uang mukanya dulu, ya kan? Ada uang muka, ini tidak ada. Alhamdulillah kita bisa groundbreaking, peletakan batu pertama. Nah, ini harus kita berterima kasih kepada Dandim dan seluruh jajaran yang luar biasa bagaimana mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Apalagi ini kegiatan yang sangat mulia diselenggarakan di tempat suci, yang mudah-mudahan ini memberikan nilai spiritual buat kita semua dan akan memberikan dampak positif untuk bisa menjadikan Kolaka Timur ini sangat religius. Kolaka Timur dengan keberagaman budayanya, dengan keberagaman agama, dengan keberagaman suku yang ada, dengan keberagaman warna-warni yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini merupakan modal kuat untuk bisa menjawab aspirasi dan harapan masyarakat. Yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita ciptakan kedamaian dan kesejukan di Kabupaten Kolaka Timur. Menyampaikan bahwa insya Allah kita akan menyelenggarakan proses demokrasi tanggal 27 November 2024, yaitu pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka Timur. Kegiatan proses demokrasi ini hanya siklus 5 tahunan yang kita selenggarakan 5 tahun sekali. Hanya mencari pemimpin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita jaga kedamaian, kita jaga kesejukan, kita jaga perbedaan-perbedaan yang ada di daerah kita. Sudah pasti di sana sini kadang-kadang ada yang beda pilihan, tetapi itu hal yang biasa. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa ketika perbedaan ini ada kesetaraan di antara kita. Kita jaga kedamaian di daerah kita. Ketika damai, maka sudah pasti keberkahan itu akan datang, memberikan manfaat buat masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Hujan ya? Belum, insya Allah enggak hujan. Ini sejuk pasti, yakin saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Kolaka Timur ingin menyampaikan beberapa program-program yang telah kita
selenggarakan, yang kita sudah kerjakan kurang lebih hampir 2 tahun saya di Kabupaten Kolaka Timur. Sebagus apapun program itu, secantik apapun hasil karya kita, kalau masyarakat yang ada di setiap sudut dusun, sudut desa tidak mengetahui itu, tidak ada artinya. Saya minta kepada jajaran kecamatan, Pak Desa, alhamdulillah hadir 4 desa ini, harus menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat kita. Saya sebut saja, sekarang pemerintah dari tahun 2023 sekarang ini sudah berjalan, yaitu program BPJS gratis. Jadi semua warga yang tidak punya BPJS, termasuk yang menunggak itu, cepat kita datang. Dengan adanya program BPJS Kesehatan ini, maka sudah pasti Bapak Ibu tidak akan membayar lagi ketika sakit ataupun kontrol. Itu gratis sudah ditanggung pemerintah. Semangat kita, ikhtiar kita agar masyarakat kita ini bisa sehat dan tumbuh, bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau kita sakit-sakit, ya pasti tidak bisa kita berpikir ini. Hingga pemerintah daerah bagaimana program BPJS gratis itu harus tersampaikan di semua sudut desa, di semua sudut dusun, sehingga masyarakat kita bisa mengetahui. Terus yang selanjutnya terkait dengan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ini yang menjadi permasalahan selama ini. Tanggal 24 Agustus 2022 saya dilantik menjadi bupati. Saya 2 bulan menemui aspirasi yang menyampaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Ladongi. Kalau tidak salah itu saya pernah di demo kan 3 kali itu. Saya tidak pernah menghindar, saya harus hadir. Karena ini adalah langkah-langkah mulia yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Saya bertanda tangan bahwa Pak Bupati harus memperjuangkan ini pengaspalan yang ada di Ladongi. Alhamdulillah ikhtiar itu terlaksana di tahun 2023, yaitu pengaspalan Welala Atula. Itu kurang lebih 4 miliar itu. Pasti ada yang bertanya lagi, kenapa tidak diaspal di depan pasar Ladongi? Karena itu masih ada permasalahan dengan aparat penegak hukum. Tetapi ikhtiar itu tidak berhenti. Alhamdulillah di tahun 2024 sudah ada pemenang, dan sementara progres pekerjaan rata-rata Ladongi sampai Polipolia. Anggaran itu 11,9 miliar. Terus ruas Polipolia Labandia, yaitu titiknya di Pamburea, kurang lebih 3,9 miliar. Itu anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena jalan yang ada di Rate-Rate, Polipolia sampai batas Konsel itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Ada 3 jalan yang menjadi perhatian di Kolaka Timur, yaitu jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi Sulawesi Tenggara. Yang menjadi kewenangan dan intervensi penganggaran itu anggaran ruas kabupaten. Kalau untuk provinsi dan nasional ini yang anggarkan pemerintah provinsi dan pusat nasional. Tetapi saya tidak akan berhenti bagaimana memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu. Ini adalah kebersamaan selama ini. Tanpa demo kemarin tidak akan dilaksana. Alhamdulillah ini sudah pengaspalan. Termasuk juga di lorong produksi Peatoa Wondoloko. Itu kurang lebih 39 miliar yang sudah pekerjaan di tahun 2023. Kenapa saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini merupakan tanggung jawab saya sebagai pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sementara dari Bapak Ibu semua. Saya ini hanya menjalankan kewenangan, hanya menjalankan mandat yang diberikan Bapak Ibu semua.
Terus yang selanjutnya adalah program PTSL gratis, yaitu sertifikat. Kurang lebih 2.500 sertifikat yang tidak lagi dipungut biaya untuk masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Satu-satunya yang ada di Republik ini, Kabupaten Kolaka Timur yang menggratiskan sertifikat PTSL. Kurang lebih 2.500. Kalau tidak salah, ada tidak dapat? Berapa? Hah? Pak Desa? Yang mana? Pak Desa mana? Berapa? Nah, itu 2.500. Kita ajukan cepat, itu tanpa dipungut. Biasanya kalau penerbitan sertifikat kita bayar 350 atau berapa ya? Nah, 3,5. Ini pemerintah daerah hadir. Untuk bagaimana? Untuk memastikan semua sertifikat yang ada di Kabupaten Kolaka bisa terakomodir. Ya, sini. Ayo sini, Bu. Ayo masuk, Bu. Masuk saja. Nah, sini, Bu. Terus yang selanjutnya bagaimana Kolaka Timur ini bisa meningkatkan dari sisi pembangunan rumah adat, termasuk juga gereja, termasuk juga masjid, termasuk dengan luar biasa pembangunan. Kalau tidak salah ada yang kita bantu di sini pura ya. Di mana? Tahun berapa ya? Enggak ada yang di dalam. Ah, itu di tas saya 100 juta. Termasuk juga gereja di sana di Hutemata ya. Hutemata. Baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sesuatu yang sifatnya nilai-nilai keagamaan perlu disampaikan ke saya. Saya berikhtiar bagaimana tidak membeda-bedakan suku agama tertentu. Saya berikhtiar di semua jajaran saya ini untuk bisa menjadi matahari, menyinari tanpa diskriminasi, untuk terus memberikan bantuan, untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang saya butuhkan adalah bagaimana kolaborasi dan komunikasi yang aktif di antara kita, sehingga ini bisa terwujud apa yang menjadi harapan dan goal kita ke depannya. Mungkin itu saja Pak Dandim, Pak Ketua Adat, karena saya lihat Bapak Ibu ini sudah tidak sabar lagi untuk kita peletakan batu pertama. Kita menyaksikan sesuatu yang kita ciptakan, ibaratnya ini sejarah baru. Peletakan batu pertama dihadiri Pak Dandim dan Bupati. Kalau ini mudah-mudahan, saya yakin, tadi saya sampaikan, ketika keyakinan dipertemukan dengan ikhtiar yang kuat, maka insya Allah itu akan terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini ya kegiatan mulia di rumah ibadah ini pasti, ini niat kita ini sangat baik. Kami doakan Pak Dandim dan seluruh tokoh adat, ketua PHDI, Mangku. Mohon maaf kalau ada yang keliru sedikit. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua, diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudah dulu bupati naik bapak. Iya. Ini dua kan simpan dua. Letakkan batu dulu Pak. Batu dulu ya.
maju dulu sedikit. Lalu Pak Dandim turun lagi. Ya. Bentar pada, bentar. Bentar. Bentar semua warga berkesempatan. Tiga kali buat aja semoga berkah tangannya pasang ya Pak Dandim sekarang Pak Dandim ya Pak Dandim lagi